Tahu nggak sih kalau iPhone yang beberapa hari baru mengeluarkan iPhone 17 Pro Max itu bukan sepenuhnya dari Amerika Serikat. Nah, di balik tulisan Designed by Apple in California, Stable in China, itu tersembunyi rantai produksi global yang sangat kompleks. iPhone yang merupakan salah satu produk dari Apple, dan Apple itu bukan sekedar perusahaan teknologi, tapi merupakan simbol dari rantai nilai global atau global value chain, yang artinya proses pembuatan satu produk itu terhubung lintas negara, mulai dari ide, desain, terus riset, lalu ada produk komponen, hingga perakitan dan distribusinya. Nah, pada tahun 2023, itu Apple bekerja sama dengan 188 perusahaan pemasok di 28 negara dengan 748 lokasi produksi di seluruh dunia. Nah, namun sebagian besar proses perakitan tetap dilakukan di China, di mana biaya tenaga kerjanya itu lebih rendah. Strategi ini membuat Apple bisa menekankan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, sementara nilai tambah besarnya justru dinikmati di negara-negara tempat keputusan desain dan inovasi dibuat. Tapi di balik kesuksesan besar tersebut, ada realita lain yang jarang terlihat, yaitu adanya ketimpangan global. Pekerja yang dalam kondisi berat ditambah dengan upah yang minim menopang keuntungan perusahaan raksasa di barat. Rantai nilai global Apple ini menunjukkan bagaimana kapitalis modern bekerja, di mana efisiensi dan keuntungan seringkali dibayar dengan ketidakadilan secara sosial dan ekonomi. Pertama, Apple memilih negara-negara berkembang atau semi-periferi sebagai lokasi untuk produksi dan ekstraksi bahan baku karena modal dan upah pekerja di sana relatif paling rendah. Sebagian besar rantai pasokan manufaktur mereka berada di China, meskipun telah ada perkembangan terbatas di Asia Tenggara dan India. Hal ini menunjukkan pemindahan lokasi ke negara dengan upah kerja yang lebih rendah dan regulasi yang cenderung lebih longgar. Kedua, dari teori Marxisme, ini berarti bahwa Apple mampu menangkap nilai-nilai surplus yang dimiliki oleh pekerja-pekerja di negara berkembang. Karl Marx menyatakan bahwa kapitalisme mengekstraksi surplus value dari kelas pekerja. Pada perusahaan iPhone, pekerja di bagian produksi hanya mendapatkan sekitar $50 per bulan. Sementara mereka itu bekerja selama 15 jam sehari, terus ada juga wajib lembur dan izin kembali ke asrama sesuai dengan perintah. Banyaknya kasus bunuh diri di pabrik Foxconn menunjukkan adanya situasi kerja yang ekstrim di mana ada perilaku yang buruk terhadap pekerja, kemudian ada juga upah kerja yang tidak sesuai. Ketiga, struktur ini mencerminkan pola ketergantungan dan dilema struktural. Negara pemasok atau supplier seringkali menurunkan standar proses produksi untuk meningkatkan laba, terutama karena tekanan dari Apple untuk membuat produk yang berkualitas tinggi membuat mereka memangkas biaya. Yang berarti kompensasi upah untuk pekerja itu dijadikan lebih rendah dan standar produksi yang tidak aman. Sistem ini menciptakan a race to the bottom yang mengancam standar tenaga kerja di negara berkembang. Seringkali mereka tidak diberikan perlindungan, lalu serikat pekerja juga dilarang, dan mogok kerja itu dianggap sebagai hal yang ilegal. Global value change pada iPhone menunjukkan bahwa saat ini kita sedang hidup dalam kerangka kapitalisme global yang melanggengkan terjadinya ketimpangan dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial dan juga politik. Kondisi ini muncul dari berbagai ekspansi kompetisi antar elit kapitalisme untuk meningkatkan produksi dan menekan biaya operasional.
Menurut Karl Marx, kapitalisme bukan sekedar penguasaan uang atau modal, tetapi juga proses untuk mengakumulasi modal atau kapital, sehingga menyeratkan kebutuhan untuk mencari pasar baru, sumber daya, serta peluang di luar negeri. Melalui studi kasus ini dapat diketahui bahwa teknologi bukanlah ruang yang netral dan terbebas dari pengaruh politik. iPhone adalah produk dari sistem kapitalisme global yang, pertama, ia memusatkan nilai pada pusat seperti Amerika Serikat dan melalui kontrol intelektual dan juga kapital. Yang kedua, mengalihkan risiko sosial dan juga ekologis ke daerah pinggiran seperti Asia. Yang ketiga, merugikan negara berkembang dengan mempertahankan sistem eksploitasi pada buruh dan juga sumber dayanya demi keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, yaitu menggunakan institusi internasional seperti WTO, World Bank, dan juga IMF sebagai instrumen yang melanggengkan kekuasaan dengan mengutamakan kepentingan aktor yang lebih dominan. Lalu, siapakah yang diuntungkan? Meskipun banyak pabrik yang berada di Cina, akan tetapi perusahaan milik Cina umumnya memproduksi bagian rantai pasokan yang bernilai rendah. Nah, banyak komponen yang bernilai tinggi yang diproduksi di Cina, akan tetapi perusahaannya itu adalah milik Taiwan, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Artinya, meskipun negara berkembang melakukan produksi, akan tetapi mereka tetap berada di posisi yang kurang menguntungkan. Analisis nilai dalam rantai pasok Apple menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam pembagian keuntungan. Dari harga sebuah iPhone yang bernilai sekitar 1000 US dollar, 500 US dollarnya digunakan sebagai biaya komponen atau bahan baku. Sementara itu, nilai sisanya masuk sebagai keuntungan untuk aktivitas yang bernilai tinggi seperti desain, software, dan juga layanan. Menariknya, dari seluruh biaya tersebut, proses perakitan hanya menghabiskan 10 US dollar yang menunjukkan bahwa bagian produksi di tahap akhir, yang justru merupakan bagian paling sulit, mendapatkan porsi bagian yang paling kecil dalam pembagian keuntungan. Kasus Apple mendemonstrasikan kontradiksi dalam global value chain. Di satu sisi, Apple menciptakan produk inovatif dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi para pemegang sahamnya, akan tetapi di sisi lain, keuntungan tersebut dihasilkan dari eksploitasi tenaga kerja yang berada di negara berkembang dengan upah pekerja yang minim dan juga bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan perlindungan yang tidak memadai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.